Swastiastu. Perkenalkan, saya Kadea Yufi Vikinanda dengan NIM 201011006 dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Hari ini saya akan membawakan materi presentasi dengan judul Efek sebagai Tujuan Komunikasi. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi menurut saya yaitu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, atau dalam arti singkat, komunikasi merupakan hubungan kontak antara individu maupun kelompok. Lanjut, yang kedua ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif merupakan proses pertukaran pesan antara pengirim, sender atau komunikator kepada penerima atau receiver sehingga terjadi kesepahaman. Kemudian ada beberapa jenis komunikasi efektif, yaitu yang pertama komunikasi verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata pada saat berkomunikasi. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Lalu yang ketiga ada komunikasi tertulis. Berkomunikasi melalui tulisan seperti email atau melalui pos. Lanjut, ada unsur-unsur komunikasi. Untuk menciptakan komunikasi yang efektif, proses komunikasi harus memasukkan unsur komunikasi. Unsur komunikasi setidaknya harus terdiri dari 6 bagian, yaitu sumber, komunikator, pesan, channel, komunikasi itu sendiri, dan yang terakhir efek. Yang pertama ada sumber. Sumber sebagai salah satu unsur komunikasi yang dasar digunakan untuk menyampaikan pesan dan digunakan untuk menyempurnakan pesan yang akan disampaikan. Yang kedua ada komunikator. Sebagai salah satu unsur komunikasi, komunikator dapat dipahami sebagai orang yang membawa dan menyampaikan informasi. Dalam komunikasi, komunikator memegang peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pengaruh komunikator atau penerima pesan. Komunikator juga harus bisa menentukan media yang digunakan untuk persuasi sehingga mencapai tujuan yang lebih efektif. Yang ketiga ada pesan. Pesan merupakan salah satu unsur dalam komunikasi yang dapat dipahami sebagai materi yang diberikan oleh koresponden pada koresponden. Pesan dapat dikomunikasikan oleh koresponden dengan cara misalnya melalui kata-kata, gerak tubuh, dan ekspresi wajah. Sebagai salah satu unsur komunikasi, pesan dapat mengambil berbagai bentuk, antara lain dari pesan informatif, pesan persuasif, dan pesan koersif. Yang keempat ada channel. Channel adalah saluran yang digunakan untuk mentransfer pesan atau bisa disebut sebagai media komunikasi. Media komunikasi dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu media komunikasi personal dan media komunikasi massa. Kelima, unsur komunikasi selanjutnya adalah komunikasi itu sendiri. Sebagai salah satu unsur komunikasi, komunikasi dibedakan menjadi berbagai kategori, mulai dari sifat dan arah komunikasi hingga jumlah orang yang terlibat. Unsur-unsur komunikasi jenis ini biasanya dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal yang menggunakan komunikasi yang menggunakan simbol bahasa. Simbol bahasa ini dapat diterjemahkan ke dalam bentuk lisan atau tulisan. Lalu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan salah satu unsur komunikasi yang berupa komunikasi. Bentuk komunikasi ini tidak menggunakan kata-kata, tapi menggunakan simbol lain. Bisa melalui gerak tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Unsur yang
terakhir ada efek. Efek merupakan unsur-unsur komunikasi yang memiliki definisi hasil akhir dari suatu komunikasi. Efek komunikasi dapat beraneka macam dan dapat dilihat dalam 3 kategori. Yang pertama, personal opinion. Personal opinion adalah sikap dan pendapat seseorang pada suatu masalah tertentu. Lalu, public opinion. Public opinion merupakan penilaian sosial mengenai suatu hal berdasarkan proses pertukaran pikiran. Yang terakhir, majority opinion. Majority opinion dapat dipahami sebagai pendapat yang disetujui oleh sebagian besar publik atau masyarakat. Kemudian, efek sebagai tujuan komunikasi. Efek dalam komunikasi diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan oleh komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian komunikasi bisa juga dipahami sebagai suatu jawaban atau umpan balik yang dikemukakan atau disampaikan oleh komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator pada proses komunikasi yang berlangsung. Terakhir, jenis efek dalam komunikasi. Yang pertama, cognitive effect atau tahap kognitif. Tahap ini menyangkut kesadaran dan pengetahuan bagi komunikan atau penerima pesan. Proses komunikasi yang sedang berlangsung dapat mempengaruhi penerima pesan berupa perubahan persepsi atau pendapat setelah pesan dikirimkan oleh pengirim. Yang kedua, affective effect atau tahap afektif. Jenis efek afektif ini mempengaruhi sikap dan perasaan penerima pesan. Perasaan yang ditimbulkan dapat berupa perasaan positif dan negatif. Contoh, sikap setuju atau tidak setuju, dan perasaan sedih dan senang. Yang ketiga, behavioral effect atau tahap konatif. Tahap pembentukan atau memberikan efek pengaruh terhadap pola tingkah laku dan penerimaan pesan. Contoh, berbuat seperti yang dirasakan atau tidak dirasakan. Sekian materi presentasi yang saya bawakan hari ini. Apabila ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.